Oke, halo adik-adik. Jadi, kali ini KAM akan memberikan kisi-kisi atau clue kembali tentang Panter Mandiri yang ke-8 untuk mata pelajaran geografi. Seperti biasa, Panter Mandiri ini adalah salah satu syarat buat kalian untuk mengikuti tryout di rumah belajar offline. Jadi, supaya kalian bisa dan lancar mengerjakan Panter Mandirinya, diperhatikan ya clue atau kisi-kisi Panter Mandiri dari kakak ini. Langsung aja kita mulai. Oke, untuk pembahasan atau clue soal nomor 1. Nah, di sini soalnya itu berisi berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, tingkat kelembaban udara di Indonesia tinggi karena beriklim ... Oke, jadi untuk nomor 1 ini kakak akan kasih clue materinya, yaitu tentang klasifikasi iklim fisis. Nah, jadi klasifikasi iklim fisis ini adalah salah satu klasifikasi iklim berdasarkan kondisi fisik atau kondisi nyata suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, iklim fisik sendiri atau iklim fisis sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada iklim kontinental, lalu yang kedua ada iklim laut atau maritim, kemudian yang ketiga iklim ugahari, dan yang terakhir atau yang keempat ada iklim gunung. Oke, kita mulai dari iklim kontinental dulu. Jadi dia iklim yang terjadi di daerah daratan yang luas. Kemudian yang kedua ada iklim maritim atau iklim laut. Jadi yang dia adalah iklim yang terdapat atau yang berada di daerah di sepanjang pantai atau dekat sama laut. Kemudian yang ketiga ada iklim ugahari. Iklim ugahari ini adalah iklim yang ada di daerah dataran tinggi yang letaknya jauh dari permukaan bumi. Dan terakhir yaitu iklim gunung adalah iklim yang terdapat di daerah gunung atau pegunungan dan biasanya terpengaruh oleh faktor ketinggian atau elevasi. Nah, oke. Kira-kira bisa ya tahu ya jawabannya apa untuk soal nomor 1 ini karena sudah kakak kasih clue dari materinya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soalnya di sini berisi batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ biasanya terjadi di daerah ... Nah, untuk soal nomor 2 ini, kakak akan kasih clue materinya, yaitu tentang teori in situ. Nah, jadi teori in situ ini adalah salah satu teori pembentukan batu bara yang ada di bumi. Nah, di sini dijelaskan bahwa teori in situ dalam pembentukan batu bara adalah teori yang menyatakan bahwa bahan-bahan pembentuk lapisan batu bara ini terbentuk di suatu tempat di mana tumbuhan asal itu berada. Setelah tumbuhan itu mati dan belum mengalami transportasi, segera tertutup oleh lapisan sedimen dan mengalami proses pembatu-baraan atau qualification. Jadi seperti kita tahu ya, kalau batu bara itu berasal dari fosil tumbuhan. Nah, jadi ya asalnya dari mana tumbuhan itu? Nah, baru dia di situ nggak mengalami transportasi atau pengangkutan dan akhirnya mengendap dan terbentuklah si batu bara tadi. Nah, oke. Berarti kira-kira daerah mana nih ya sesuai dengan penjelasan teori in situ tadi? Jawabannya udah ada bayangannya pasti ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soalnya berisi industri batu bata biasanya terdapat di daerah dengan potensi tanah liat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi industri batu bata berorientasi pada... Nah, untuk soal nomor 3 ini, clue materinya yang akan kakak bahas yaitu tentang orientasi pendirian lokasi industri menurut teori Alfred Weber. Nah, jadi salah satu teori lokasi industri yang ada di geografi itu yang sering dipakai adalah teori si Alfred Weber, di mana si teori Alfred Weber ini menekankan lokasi industri pada aspek biaya angkut minimum. Jadi bagaimana kita menentukan lokasi sebuah industri dengan biaya angkut semurah atau seminimum mungkin. Nah, dari teori tadi kita bisa menentukan 3 orientasi lokasinya. Yang pertama yaitu industri yang orientasinya dekat sama pasar.
Nah, biasanya industri yang lokasinya dekat pasar atau dekat dengan konsumen, pertimbangannya adalah yang pertama, barang jadi atau barang yang dihasilkan oleh industri tersebut gampang rusak atau gampang kadaluarsa. Sedangkan yang kedua, barang yang dihasilkan atau barang jadi dari industri tersebut bobotnya lebih berat daripada barang jadi. Maaf, bukan barang jadi, daripada bahan baku. Nah, itu. Contohnya makanan sama minuman. Oke. Kemudian yang kedua itu ada industri yang berorientasi pada tenaga kerja. Biasanya di industri ini letaknya di permukiman ya, dekat sama penduduk di mana yang memiliki banyak usia atau angkatan kerja. Nah, dan juga bisa berdasarkan keterampilan atau keahlian tertentu. Nah, jadi bisa berdasarkan kuantitasnya, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, atau bisa dari segi keterampilan atau keahlian tertentu. Contohnya ada rokok, ada mebel, dan lain-lain. Dan yang terakhir, itu ada industri yang berorientasi pada bahan baku. Nah, kalau industri yang berorientasi bahan baku, pertimbangannya adalah yang pertama, bahan baku yang dibutuhkan oleh industri tersebut itu bobotnya lebih berat, kebalikan dari yang pasar tadi ya. Kalau yang pasar tadi kan barang jadinya. Nah, tapi kalau yang kalau yang berorientasi bahan baku, itu bahan bakunya yang lebih berat bobotnya. Nah, yang kedua adalah resiko susut dari bahan baku tersebut besar. Nah, sehingga harus diletakkan sedekat mungkin sama bahan baku. Karena semakin jauh, otomatis semakin besar susutnya, resiko susutnya, ya otomatis bakalan rugi kan. Nah, karena bahan bakunya jadi berkurang. Nah, makanya letaknya dideketin sama bahan baku supaya resiko susutnya tadi juga berkurang. Nah, sama bisa juga yang terakhir yaitu gampang rusak tadi, atau resiko susut juga berkaitan hampir sama, seperti itu. Untuk contohnya di sini ada semen, ada pengalengan ikan, dan lain-lain. Itu. Nah, kira-kira dari tiga orientasi lokasi industri ini, nah batu bata nih cocoknya deket mana? Deket pasar, deket bahan baku, atau deket tenaga kerja? Bisa jawab ya? Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, untuk soalnya berisi kajian tentang pandemi COVID-19, kecenderungan sebarannya, dan data korban COVID-19 baik yang terpapar, meninggal, maupun yang sembuh dapat lebih tepat menggunakan prinsip titik-titik. Oke, jadi untuk nomor 4 ini, clue materinya adalah tentang prinsip geografi. Nah, ini udah sering kita bahas ya, di fokus, di simulasi, di panter. Nah, udah sering kita bahas nih materi tentang prinsip geografi. Nah, mungkin kakak akan jelasin yang nggak terlalu detail banget ya, karena kita udah sering banget dibahas dan mungkin kalian udah hafal di luar otak ya tentang prinsip geografi ini. Nah, jadi prinsip geografi itu ada 4, ada deskripsi, ada interrelasi, ada distribusi, dan juga korologi. Atau biasanya kakak sering ingat dengan istilah desi-disco. Nah, des-nya deskripsi, I-nya interrelasi, dis-nya distribusi, dan ko-nya korologi. Oke, intinya prinsip deskripsi yang pertama yaitu dia menjelaskan ya, atau menjabarkan atau memaparkan suatu fenomena geosfer, baik via alam atau sosial secara rinci atau jelas atau detail, dibantu dengan data-data pendukung, entah itu angka, tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, itu ada prinsip interrelasi. Interrelasi ini hubungan sebab akibat ya, antar suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu prinsip distribusi, berkaitan dengan persebaran suatu fenomena geosfer yang tidak merata. Dikatakan tidak merata karena fenomena tersebut terjadi di lebih dari satu tempat, atau tempatnya berbeda-beda. Dan yang terakhir, prinsip keempat yaitu prinsip korologi, gabungan dari 3 prinsip yang tadi udah kita bahas, yaitu deskripsi, interrelasi, dan distribusi. Atau minimal bisa interrelasi sama distribusi aja. Tuh. Oke. Udah bisa ya, kira-kira ya, tahu ya jawabannya tentang prinsip apa nih untuk soal nomor 4. Oke, kita masuk ke nomor yang terakhir yaitu soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, isinya adalah kendala utama yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan adalah, jadi energi baru dan terbarukan ini adalah suatu energi yang baru-baru ini ditemukan pada masa modern
dan sifatnya dia terbarukan alias dapat diperbarui atau gak habis-habis. Nah, berbeda dengan energi fosil berupa minyak bumi dan batu bara dan gas alam, itu yang suatu saat bisa habis. Nah, dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperbaruinya. Nah, energi terbarukan ini bisa suatu saat bisa diperbarui ya. Nah, nggak perlu lagi menunggu waktu jutaan tahun. Nah, namun di satu sisi energi baru dan terbarukan ini masih banyak kendala atau kekurangannya. Nah, di sini kakak bahas ya clue tentang materi kekurangan atau kendala dari si energi baru dan terbarukan ini. Yang pertama yaitu biaya instalasi awalnya yang sangat mahal atau sangat tinggi. Nah, contoh pembuatan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, di mana ketika kita mau membangun PLTA atau bendungan, otomatis kita harus melakukan relokasi penduduk. Kita harus memindahkan penduduk yang berada di daerah bendungan atau PLTA itu yang akan kita bangun dan harus ngasih ganti rugi. Nah, itu. Atau bisa juga gampangnya panel surya yang termasuknya masih mahal ya teknologinya, atau bisa juga kincir. Nah, itu kincir angin yang bisa ngasilin listrik. Nah, itu juga harganya relatif mahal. Jadi biaya instalasi awal untuk energi alternatif baru dan terbarukan itu masih terbilang tinggi atau mahal. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu penyimpanan dan transportasi. Nah, jadi energi alternatif ini hanya bisa menyimpan energi listrik yang sedikit. Nah, jadi tidak sebanyak energi konvensional atau fosil seperti minyak bumi atau batu bara dan gas alam yang bisa menyimpan energi menghasilkan energi dalam jumlah yang banyak. Nah, energi baru dan terbarukan ini masih sedikit. Nah, kemudian juga tidak bisa ditransportasi atau dipindahkan, diangkut ke tempat lain. Jadi hanya sebatas ya adanya di situ aja gitu. Kalau misalnya panel suryanya di satu daerah itu ya berarti yang cuma bisa kepake daerah situ aja gitu. Jadi tidak bisa ditransfer atau dipindahkan ke tempat lain. Berbeda dengan batu bara, minyak bumi atau gas alam yang bisa dipindahkan. Nah, itu. Dan biayanya juga termasuk yang mahal, baik dari segi transportasi maupun dari segi penyimpanan. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu energi kurang bisa diandalkan karena bergantung sama alam. Nah, jadi kebanyakan energi baru dan terbarukan itu masih sangat bergantung sama alam. Jadi ketika alam nggak support atau nggak mendukung, otomatis ya energi baru dan terbarukannya yang kurang bisa diandalkan atau tidak bisa berfungsi dengan baik alias terhambat. Kayak PLTA atau bendungan. Nah, itu kan sangat memanfaatkan debit air ya. Nah, ketika musim kemarau gimana? Airnya sedikit, berarti otomatis PLTA-nya atau bendungannya terhambat dong. Nah, atau panel surya yang memanfaatkan sinar matahari. Pas malam gimana? Mati dong. Nah, kayak gitu. Itu maksudnya yang kurang bisa diandalkan karena kebanyakan energi baru dan terbarukan ini masih sangat bergantung sama alam. Walaupun ada juga beberapa yang mungkin sudah tidak bergantung kayak nuklir atau hidrogen. Nah, itu sudah tidak bergantung, tapi ya tadi di satu sisi teknologinya yang masih terlalu rumit dan harganya mahal. Tuh. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu belum efisien. Nah, jadi ini berkaitan dengan kekurangan nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi dengan biaya instalasi awal yang tadi mahal banget atau yang sangat tinggi, dan energi yang dihasilkan juga sedikit atau yang disimpan juga sedikit. Nah, otomatis secara tidak langsung gak efisien. Nah, jadi kayak kalau jatuhnya di ekonomi tuh kayak gini. Kita misalnya beli barang, harganya mahal banget nih, tapi manfaatnya tuh gak terlalu besar gitu. Jadi kecil manfaatnya. Jadi jatuhnya tuh kayak rugi kan. Nah, sama energi baru dan terbarukan juga sifatnya seperti itu. Jadi dengan biaya instalasi awal yang tinggi, kita ngeluarin duit banyak gitu kan. Tapi energi listrik atau energi yang dihasilkan tuh masih sedikit gitu. Jadi gak efisien. Beda dengan energi fosil atau konvensional seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, itu biayanya jauh lebih murah dan energi yang dihasilkan lebih banyak. Nah, itu. Terkecuali ada satu lagi tadi yaitu nuklir. Nuklir ini 1 gram plutoniumnya atau uraniumnya itu bisa menghasilkan listrik hingga 50 megawatt ampere. Nah, itu. Jadi tapi ya di satu sisi tadi harganya mahal, teknologi juga rumit dan sangat beresiko kalau misalnya terjadi kebocoran. Tuh. Nah,
ada konsekuensinya sebenarnya. Tuh. Oke, jadi seperti itu ya untuk kekurangan atau kelemahan dari energi baru dan terbarukan. Nah, kira-kira nih dari 5 ya, ada dari 4 kekurangan atau kelemahan energi baru dan terbarukan, mana yang jadi kendala utama Indonesia? Kenapa jadi gak bisa nih atau kurang maksimal dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan? Apakah dari segi biaya? Apakah dari segi penyimpanan atau dari segi efisiensi? Nah, itu. Oke, tinggal kalian jawab aja ya. Nah, oke, jadi seperti itu untuk clue atau kisi-kisi Panther Mandiri yang ke-8 untuk mata pelajaran geografi dari kakak. Jadi, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.